sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Indra Kusuma tak pernah terpikirkan olehnya bisa terkena stroke, bahkan sampai 2 kali. Padahal dulu ia merasa tubuhnya sangat sehat. Serangan stroke pertama terjadi pada tahun 2017, sementara serangan stroke kedua terjadi 7 tahun kemudian. Penyebabnya pun sama, sumbatan di pembuluh darah otak. Kini Pak Indra masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa kembali di Go Healthy, acara kesayangan Anda. Tentunya saya Dunlau bersama praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita, Mas Yones, kami bertiga akan memberikan Anda berbagai solusi kesehatan untuk Anda semua. Bersama kita di sini sudah ada narasumber kita, Bapak Indra. Datang ke sini tidak mau stroke yang ketiga. Ingat, beliau sudah 2 kali terkena stroke. Hari ini mau sembuh, hari ini mau pulih. Mari kita sambut. Pak Indra, selamat datang di Go Healthy ya Pak ya. Selamat. Pertama-tama kami ucapkan kami prihatin Pak. Kami yakin kami semua bisa merasakan penderitaan Bapak. Berat rasanya stroke 2 kali Pak ya. Tidak mau yang ketiga kali. Hari ini harus bangun semangat. Ada solusi untuk Bapak. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu Pak, mungkin Bapak jelaskan dulu aktivitas sekarang Bapak ini bagaimana? Karena dulu kan super sibuk. Seorang mekanik, punya usaha, tiba-tiba dihentikan karena stroke. Bagaimana Pak? Bermain dengan keluarga dan cucu. Cucu umur berapa? 2 tahun Pak. Namanya siapa Pak? Namanya Eldar. Eldar. Pasti cucu kesayangan Pak ya. Bapak kangen peluk dia, gendong dia bener Pak ya? Pak, saya yakin juga Eldar pasti nonton. Bapak tabah, Bapak harus kasih motivasi, para stroker juga sedang menonton, sama-sama kita hidup lebih sehat. Pemirsa, tentunya Bapak Indra datang ke Go Healthy mau hidup sehat. Tapi tentunya solusi ini juga berarti untuk Anda semua. Hari ini kalau Anda juga mengalami stroke, jangan menyerah. Karena stroke bukan akhir dari segalanya. Hari ini pasti ada solusi di Go Healthy. Pak Indra, mungkin sebelum kita masuk kepada solusi, mungkin Pak Indra sedikit jelaskan. Waktu itu, waktu Bapak terkena stroke, kejadiannya bagaimana, Bapak ada di mana? Saya di jalan, sedang mau bekerja, tiba-tiba datang vertigo saya datang. Ya kan, muntah. Terus saya melek, saya nggak muntah. Jadi saya merem, tiba-tiba saya ada di rumah sakit pon. Dirawat di sana. Ini stroke yang kedua, Pak? Yang pertama bagaimana? Yang pertama itu seperti encok aja, udah saya kerja. Bahkan saya pakai motor. Ya kan, begitu besoknya saya telepon, tiba menyon, dibawa sama istri, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ke IGD, setengah jam kemudian nggak bergerak seperti mayat. Pak Indra, saya mau bertanya. Tadi Bapak begitu disebut cucu, anak, main. Tiba-tiba Bapak menangis. Kenapa Pak? Karena saya merasa bahwa saya punya cucu. Saya mau menggendongnya. Saya mau ajak bermain. Saya mau ajak jalan. Itu hanya undang-undang aja. Nggak usah gendong. Itu yang saya rasa saya berusaha untuk gendong. Tapi Bapak sekarang dalam keadaan terbatas ya untuk melakukan itu ya Pak. Pasti berat sekali secara emosional ya Pak dampaknya. Kalau memikir ke situ pasti saya menangis. Pada saat Bapak dinyatakan mengalami stroke ya, waktu itu diperiksa di rumah sakit hasilnya stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan, Pak. Sumbatan. Nah pada saat itu kan pasti dilakukan pemeriksaan nih Pak. Nah, angka-angka apa saja Pak yang tinggi? Tensi berapa waktu itu paling tinggi? Yang pertama, kedua Pak. Pertama dan kedua Pak, paling tinggi berapa? Pertama itu tensi 180. Terus gula 239. 200. Oke, kemudian asam urat? Asam urat secara pertama nggak masalah.
Nah yang kedua tensi berapa Pak? Kalau nggak salah itu tensinya yang kedua itu 200 deh. 200 lebih tinggi dari lebih yang tinggi. Oke, asam urat? Asam urat 10. 10. Iya. Gula darah? Gula darah 300. Iya. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi pada dasarnya kan Bapak sudah tahu tensi Bapak itu tinggi sudah lama ya Pak? Iya. Sejak usia muda. Iya. Tapi kenapa nggak peduli Pak dengan hasil pemeriksaan itu? Karena saya merasa sehat ya saat itu. Nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Nah, ini pelajaran buat Anda pemirsa bahwa ketika Anda dinyatakan punya tensi atau gula darah atau asam urat dan kolesterol ini segera diatasi, jangan abai. Jangan berpikiran bahwa tidak ada keluhan, biasa saja. Lalu tidak minum obat, tidak mengikuti saran dari dokter, ya ujung-ujungnya komplikasi. Tadi sebelum kita mulai pengambilan gambar, kita cek tensi Bapak. Pak, ini kok kayak masih serangan yang pertama. 180 tadi kan ya, yang pertama ya, per 99. Pak, normalnya tuh di 120/80. Bapak nih masih tinggi sekali, bahkan udah termasuk hipertensi emergency yang harus segera diturunkan. Gulanya juga masih tinggi pemirsa, Pak 296. Normalnya harusnya di bawah 200. Bisa dibayangkan betapa kentalnya nih darah Bapak. Asam urat yang normalnya 7, sekarang 7,5. Masih belum normal, masih tergolong tinggi karena normalnya harusnya pria di bawah 7. Pak, rapotnya masih merah semua, bagaimana nih? Ya, artinya kalau faktor-faktor resiko ini belum dikendalikan Pak, masih besar kemungkinannya terjadi stroke selanjutnya. Serangan yang ketiga. Kita harus beresin ya Pak? Ya. Harus tutup pintu, jangan sampai stroke bisa masuk lagi. Pak, ada satu teknologi yang bisa kita manfaatkan di sini namanya teknologi laser. Bapak sudah pernah dengar tentang ini? Baru dengar. Baru dengar. Jadi teknologi laser ini sebenarnya sudah lama digunakan dalam dunia kedokteran Pak. Iya. Biasanya teknologi laser yang intensitas tinggi misalnya di ruang operasi untuk memotong atau di kecantikan. Nah yang kita mau bahas di sini adalah laser berintensitas rendah yang bisa dipakai secara portable di pergelangan tangan kiri Bapak Indra dan pemirsa di rumah. Dengan dipakai di pergelangan tangan kiri ini akan bisa membantu menguraikan gumpalan darah yang akan bisa mencegah stroke berulang. Ya juga serangan pertama. Ilustrasinya seperti ini Bapak dan pemirsa di rumah. Saat darah Bapak kental karena gula darah yang tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, akan terjadi sumbatan. Darah tersebut akan lebih mudah menggumpal menjadi trombus atau sumbatan, sehingga aliran darah ke organ vital kita terhambat. Dengan dipakainya teknologi laser, sumbatan tersebut akan dipecah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar ke organ-organ vital kita. Kalau lancar ke otak, ini akan bisa mencegah stroke ataupun stroke berulang. Nah, darah sebagai alat transportasi yang mengirimkan oksigen dan nutrisi penting dalam tubuh ini, kalau tersumbat efeknya sangat buruk. Nah, kalau sudah dilancarkan dengan teknologi laser tadi, perlu juga dijadikan satu kesatuan dengan konsumsi antioksidan pemirsa. Salah satunya adalah kandungan astaxanthin yang bisa menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Jadi kekentalan darah bisa terjaga, sumbatan-sumbatan bisa diuraikan. Nah, laser dipakai, antioksidan dikonsumsi. Ini akan menjadi satu solusi buat Bapak dan pemirsa di rumah yang punya keluhan darah yang kental, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi, dan untuk mencegah stroke berulang. Jadi nanti Pak Indra dan pemirsa dengan menggunakan teknologi laser ini akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu dapat menstabilkan tekanan darah karena dengan menggunakan teknologi laser ini akan meningkatkan produksi nitrik oxide. Nitrik oxide ini akan menurun dengan bertambahnya usia, paparan radikal bebas, pola hidup tidak sehat. Nah, dengan meningkatnya nitrik oxide ini, pembuluh darah yang tadinya menyempit akan dibuat lebih lebar, lebih lancar, dan lebih elastis sehingga tekanan darahnya akan terkendali. Kemudian teknologi laser yang di pergelangan tangan digunakan juga yang intranasal atau di hidung karena ini satu kesatuan. Jadi dengan menggunakan intranasal,
pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak ini akan dibantu dilancarkan dan dilebarkan sehingga fungsinya akan membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan mencegah terjadinya demensia. Selain itu, Anda juga perlu konsumsi antioksidan yang fungsinya adalah meningkatkan fungsi otak seperti resveratrol, kolinbitatrat, kemudian ada alpha lipoic acid. Nah, ketiga antioksidan ini mempunyai fungsi meningkatkan fungsi otak. Nah, seperti pasca stroke ini kan yang bermasalah adalah di otaknya. Aliran darahnya lancar, fungsi otaknya didukung, sehingga pemulihan pasca stroke akan berlangsung lebih cepat. Jadi pemirsa, kalau kita ibaratkan tubuh kita itu seperti pohon. Pohon akan bertumbuh lebih cepat, berbuah lebat, daunnya rindang. Ini butuh aliran air yang baik. Selain itu butuh pupuk atau nutrisi untuk pohon tersebut. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita supaya sehat butuh aliran darah yang baik, aliran darah yang lancar, juga nutrisi yang tercukupi. Dengan menggunakan teknologi laser, nanti aliran darah dibuat lebih lancar, dan dengan nutrisi seperti suplementasi antioksidan, maka nutrisi akan diberikan ke sel-sel tubuh kita sehingga fungsi dari organ-organ vital di dalam tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pemirsa, jangan tunggu nanti-nanti. Kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Alat kesehatan Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10 adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan Equilaser dan juga mengkonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 per harinya secara rutin lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan kita sehingga Anda dapat terhindar dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke atau mungkin stroke yang berulang, gagal ginjal, dan sebagainya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Mari tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam dengan menggunakan Equilaser dan juga mengkonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat yaitu terapi gerak paksa untuk pemulihan stroke. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung kita bicara mengenai info sehat hari ini, yaitu terapi gerak paksa
Untuk pemulihan stroke, waduh Mbak Anita, saya dengar kata paksa, apakah aman untuk dilakukan oleh para stroker? Benar sekali Mas Edwin dan pemirsa di rumah, kesannya paksa ini sepertinya terlalu ya. Namun artinya pemirsa, saat seorang terkena stroke akan ada kelemahan sisi tubuh biasanya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Metode yang efektif untuk melatih bagian yang lemah tersebut disebut terapi gerak paksa. Artinya membuat bagian yang lemah tersebut berfungsi seolah-olah dia baik-baik saja. Bagaimana caranya pemirsa? Constraint Induced Movement Therapy. Ini berfungsi untuk melatih bagian yang lemah agar dia dipaksa untuk membuat neuroplastisitas atau membuat jaras baru di otaknya agar kekuatan motoriknya dipaksa untuk kembali pulih lagi. Ini digunakan untuk menghindari fenomena non-use atau ketidakmauan menggunakan bagian yang lemah. Tentunya kalau kita mempunyai satu bagian yang kuat dan yang lemah, kita lebih cenderung menggunakan bagian yang kuat. Di sini kita membatasi gerakan yang kuat agar yang lemah ini tetap bisa berfungsi sehingga membuat otak kembali mau menggunakannya. Apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, otak akan melupakan fungsi motoriknya atau fungsi bergeraknya. Ada dua fase yang bisa digunakan untuk melatih gerakan seperti ini. Yang pertama adalah imobilisasi. Tangan yang sehat, misalnya yang sebelah kanan, ini dibatasi penggunaannya, dibatasi geraknya. Misalnya dengan diikat menggunakan sling sehingga dia tidak bergerak saat kita membutuhkan sesuatu. Nah, latihan intensif yang selanjutnya, fase selanjutnya pada bagian yang lemah, ini tentunya akan membuat bagian yang sisi yang lemah ini berfungsi lebih dari biasanya. Ini yang dimaksud dengan terapi gerak paksa. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, badan kita ini akan terpaksa menggunakan yang lemah. Sehingga ini akan membuat neuroplastisitas atau jaras yang baru di otak untuk bisa menggunakannya kembali. Jadi pemirsa yang terkena stroke sesisi tubuh, latihan terapi ini bisa menjadi alternatif yang sangat efektif untuk membuat sisi yang lemah ini kembali berfungsi optimal. Tapi untuk Bapak Indra sendiri, dampak terbesar dari stroke ini di bagian mana Pak? Bagian sebelah kanan. Untuk pergerakan tubuh Pak, di bagian mana saat ini yang sulit dikendalikan? Di bagian tangan. Bisa coba lihat Pak, angkat paling tinggi Pak. Ini tinggi. Maksimal segitu. Ini. Menggenggam mungkin? Belum susah Pak ya? Iya. Kalau jalan bagaimana Pak? Bisa kasih lihat ke kita Pak? Mungkin Kalau bagian berdiri jalan, Pak, silakan. Pelan-pelan. Nah, coba Bapak jalan 1, 2, 3 langkah ke depan, terus balik ke sini Pak. Biar dilihat sama para praktisi kesehatan. Ini masih sangat diseret ya Mbak Anita, Mas Yonas ya? Iya. Oke, kembali Pak, mari. Ada. Nah, ini juga putar baliknya masih agak sulit. Iya. Kaku ya Pak ya? Agak pusing. Ya. Agak Oleng. Kayak oleng gitu. Iya. Kayak oleng. Ya. Jadi Pak Indra, nanti Bapak di rumah tetap latihan apa yang tadi Mbak Anita sudah jelaskan, Bapak lakukan secara rutin ya Pak ya. Selain itu pola makan, tidurnya harus dikendalikan, olahraga harus tetap, manajemen stres, ikuti saran dari dokter, dan gunakan teknologi laser secara rutin Pak ya. Karena dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu Pak, ini kan pergerakannya masih agak susah nih Pak, karena otot-otot kan masih kaku ya. Nah nanti Bapak juga bisa menggunakan teknologi NMES, yang ini merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser. NMES adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Caranya hanya ditempelkan pada otot-otot Pak, seperti pada paha, pada lengan, pada betis, yang ketika nanti Pak Indra dan pemirsa gunakan, dia akan memberikan stimulus ke otot dan saraf di otak, sehingga ketika NMES itu bekerja, otot tetap bergerak secara pasif. Nah, ketika otot ini bergerak, dia memberikan informasi ke otak bahwa otot ini masih bisa bergerak, ayo tetap gerakan seperti itu. Itu dengan menggunakan NMES secara rutin. Nanti pemulihannya akan lebih optimal. Nah, dengan menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, intranasal, dan NMES, ini adalah satu kesatuan sehingga pemulihan Bapak akan lebih optimal. Selain itu, pada pasien pasca stroke ini butuh konsumsi suplementasi antioksidan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi otak, kemudian fungsi otot dan pembuluh darah seperti
ada astaxanthin, ada lycopene, kemudian ada ekstrak pine bark yang fungsinya mendukung semua untuk pemulihan pasien pasca stroke. Jadi pemirsa di rumah yang sekarang dalam fase pemulihan pasca stroke, jangan patah semangat. Masih ada upaya yang Anda bisa lakukan dengan menggunakan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan, intranasal dan NMES ini akan memberikan dukungan pemulihan kepada Anda. Selain itu juga butuh suplementasi antioksidan supaya kesehatan Anda akan lebih optimal lagi. Pemirsa, Pak Indra, tadi gula darah dan asam uratnya masih tinggi ya Pak ya. Nah, teknologi laser ini juga bisa bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat yang ada di dalam darah. Dengan dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser akan masuk ke lapisan kulit kita hingga yang terdalam sampailah di sel tubuh kita. Di sana teknologi laser akan meningkatkan produksi NO atau nitric oxide di mitokondria atau kompor energi sel tubuh kita. Fungsi mitokondria adalah mengubah sumber energi, misalnya gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam darah menjadi energi. Dengan dibantu teknologi laser, fungsinya akan lebih optimal sehingga gula darah, kolesterol, dan asam urat yang diubah menjadi energi menjadi lebih banyak. Hasilnya, kadarnya di dalam darah berkurang, energi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari menjadi lebih banyak sehingga lebih berenergi. Nah, laser yang sudah dipakai rutin ini perlu juga dibantu dengan konsumsi antioksidan. Apalagi tadi untuk para penderita stroke kadang-kadang terdapat kesulitan mengunyah, menelan sehingga intake dari makanan bisa juga berkurang. Vitamin, mineral, dan antioksidan yang diperlukan sesuai dengan dosis kebutuhan harian ini sangat penting untuk membantu pemulihan pasca stroke. Ada kandungan antioksidan bagus yang harus dipakai untuk kesehatan otak dan juga metabolisme untuk tadi mengatasi gula darah dan asam urat yang tinggi seperti yang Pak Indra alami. Misalnya ekstrak sitrus dan alpha lipoic acid. Ini akan meningkatkan metabolisme badan kita dan mengatur kadar gula darah, sensitivitas insulin sehingga tentunya akan bermanfaat untuk menormalkan kadar gula darah, asam urat dan kolesterol. Untuk mencegah stroke berulang dan untuk mempercepat pemulihan, gunakan teknologi laser dan juga suplementasi antioksidan sebagai solusi dari luar dan dalam untuk mempercepat pemulihan stroke Anda. Mas Yo, bagaimana caranya kita memilih satu suplemen yang tepat untuk dikonsumsi jangka panjang secara aman? Ya, jadi bagi Anda atau Pak Indra yang sekarang bingung nih mau milih suplementasi, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kandungannya lengkap. Ada 10 antioksidan, mineral, dan vitamin. Dan dosisnya ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daya larutnya tinggi. Karena ketika suplementasi ini punya daya larut yang tinggi, maka yang diserap tubuh akan lebih banyak. Sehingga akan memberikan dampak maksimal ke dalam kesehatan tubuh kita. Yang ketiga adalah sudah lulus uji dan ujinya ini harus berkali-kali supaya memastikan manfaat yang diberikan oleh suplemen itu bisa memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Dan yang keempat adalah bebas dari bahan kimia obat. Karena kan harus dikonsumsi setiap hari. Betul. Ya Pak ya? Betul. Nah itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan suplementasi yang baik. Pak, kalau begitu saya tanya satu hal ya Pak ya. Iya. Jawab dengan suara lantang dan semangat yang tinggi. Siapa ya Pak ya? Iya. Siap nggak Pak Indra untuk mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Saya akan siap menggunakannya. Yes, itu dia semangatnya. Luar biasa. Pertama, terima kasih kepada praktisi kesehatan Mbak Anita, Mas Yohanes, terima kasih banyak semua tipsnya hari ini. Dan juga Pak Indra, terima kasih banyak ya. Sudah jadi motivasi dan juga inspirasi bagi banyak stroker dan juga masyarakat Indonesia. Kami doakan Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak. Pemirsa, alat kesehatan equalizer dan suplemen Evolife IS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Gogomol lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Evolizer dan suplemen Evolife IS10. Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan super brand sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia terhadap Gogomol.
Perlu juga diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Equalizer dan suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nah pemirsa, usia tidak dapat kita prediksi, tetapi usia panjang dapat kita rencanakan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam. Dengan menggunakan alat kesehatan Equalizer dan juga mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan episode Go Healthy pada hari ini. Dan pastinya kami akan bertemu lagi dengan Anda pada episode selanjutnya. Salam sehat! Sebelum saya kena stroke, saya nggak merasa ada keluhan. Dampaknya yang saya rasakan adalah saya tuh berat untuk ngomong, bicara. Bagian kanan saya, sisi kanan saya ini lumpuh. Ya, badan terasa lebih ringan, lebih enteng, dan untuk bergerak tuh tidak berat ya, tidak susah gitu loh. Sekarang saya bisa lari, jalan kaki, bahkan sekarang saya mulai motor-motoran lagi. Terima kasih teknologi laser. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.